Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Sinelestari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 190321100104 dari kelas Penyuluhan Pertanian B. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas mengenai program penyuluhan pertanian sebagai tugas pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Penyuluhan Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rum. Pada pembahasan pertama, yakni mengenai pengertian dari program penyuluhan. Apa itu program penyuluhan? Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 56 tahun 1996 dan nomor 301 garing KPTS dan garing LP 120-4-96 menyebutkan bahwasanya program penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematif, dan tertulis setiap tahun. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas mengenai program penyuluhan dalam pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Gresik. Pada pembahasan selanjutnya yakni mengenai unsur-unsur dari program penyuluhan. Di sini ada 4 unsur dalam program penyuluhan, yaitu keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Keadaan sendiri merupakan fakta-fakta yang berkaitan dengan program yang ditujukan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu program penyuluhan pertanian. Yang kedua yakni masalah. Masalah merupakan faktor-faktor penyebab keadaan tidak memuaskan atau hal-hal yang tidak dikehendaki. Sedangkan tujuan merupakan pernyataan tentang perubahan yang hendak ingin atau dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dan cara mencapai tujuan merupakan penyusunan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Uraian tentang rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikembangkan berdasarkan masalah yang ada. Pada unsur yang pertama yakni mengenai keadaan wilayah Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik dinilai fokus dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan di daerah, khususnya di Jawa Timur. Hal ini membuat Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan anugerah berupa penghargaan Abdi Bakti Tani kepada Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik menempati peringkat kelima sebagai kabupaten dengan produksi padi tertinggi di tingkat nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini Kabupaten Gresik memiliki 64 hektar lahan tanaman padi. Produksi beras yang dihasilkan mencapai 264.000 ton per tahunnya. Produktivitas ini membuktikan bahwa Kabupaten Gresik masih tetap berpotensi sebagai wilayah agraris. Selain berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Gresik turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lainnya. Kemudian pembahasan yang kedua yakni mengenai masalah yang mengakibatkan munculnya program pertanian. Sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Timur, pembangunan bidang urusan pertanian dan pangan di Kabupaten Gresik masih dihadapkan pada persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi, dan liberalisasi pasar, makin terbatasnya sumber daya lahan, air, dan energi, perubahan iklim global, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai tukar petani, dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait. Pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, memperbaiki dan membangun infrastruktur, lahan air, perbenihan, pembibitan, guna meningkatkan produktivitas dan mutu produk pertanian, memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung upaya pencapaian SDGs. Kemudian tujuan dari adanya program pertanian ini adalah
mencapai kemandirian pangan daerah melalui meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua, meningkatnya keanekaragaman produk olahan pertanian. Dan yang terakhir, meningkatnya ketahanan pangan. Dan pembahasan selanjutnya yaitu cara mencapai tujuan yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu dengan cara yang pertama meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok. Yang kedua, revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok. Yang ketiga, mengakselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian. Yang keempat, meratakan akses dan perlindungan finansial pertanian. Yang kelima, menjaga stabilitas harga pangan utama. Yang keenam, dengan menguatkan mitigasi. Yang ketujuh, membangun infrastruktur pertanian berkelanjutan. Dan cara yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dari penyuluh pertanian. Dengan adanya cara pencapaian tujuan, maka terwujudnya program kerja yang akan diterapkan di Kabupaten Gresik, yaitu yang pertama ada program kerja perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, adanya gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga, penanggulangan brigade proteksi tanaman. Yang keempat, peningkatan keterampilan masyarakat perkotaan. Dan yang terakhir, yaitu penanggulangan pasca banjir, kekeringan, dan gangguan organisasi penyerang tanaman. Dengan adanya program kerja yang sudah disebutkan, maka terdapat beberapa kegiatan untuk mendukung keberhasilan dari program kerja tersebut. Yang pertama ada sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh para penyuluh hingga ke pelosok desa. Sosialisasi merupakan suatu kegiatan untuk mensosialisasikan berbagai program dan kegiatan di bidang pertanian. Sosialisasi ini dilakukan hingga ke pelosok daerah di seluruh Kabupaten Gresik yang terdiri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan masyarakat di seluruh Kabupaten Gresik. Sosialisasi ini disampaikan oleh narasumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dan Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Gresik. Setelah dilakukan sosialisasi, maka kegiatan selanjutnya yaitu dilakukan pelatihan. Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan para petani. Pelatihan yang akan dilakukan yaitu pelatihan pembudidayaan benih dan bibit. Yang kedua, pelatihan pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga, pelatihan penggunaan alat pertanian. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dalam hal pengelolaan hasil pertanian. Dan setelah itu, seorang penyuluh melakukan pendampingan kepada masyarakat, yaitu pendampingan yang dilakukan. Yang pertama, membantu Gapoktan dalam menyusun data dasar Gapoktan, kelompok tani, dan dasar anggota Poktan. Yang kedua, melakukan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan atau pengesahan badan hukum kelompok tani. Yang ketiga, melakukan identifikasi potensi ekonomi desa berbasis pertanian. Yang keempat, memberikan pendampingan teknis usaha agribisnis di pedesaan dan pemanfaatan serta pengelolaan dana. Dan yang terakhir, membantu memecahkan permasalahan usaha petani dan mendampingi dalam proses pengembangan kelembagaan. Terima kasih, itulah penjelasan dari program atau program-program yang akan dilakukan dalam upaya pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Gresik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.